Pernahkah Anda membayangkan jika satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan kehormatan dan hidup Anda bukanlah seorang pangeran berkuda putih atau rekan bisnis berdasi mahal, melainkan seorang pria sederhana yang memegang kain pel di dunia yang penuh kepalsuan? Terkadang intan permata justru tersembunyi di balik debu jalanan. Inilah kisah tentang cinta yang tak memandang kasta, tentang kesetiaan yang diuji harta, dan sebuah rahasia besar di balik seragam biru yang lusuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Jalan Hidup Kita. Sebelum kita masuk ke dalam drama perkantoran yang penuh intrik kawasan SCBD ini, saya mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan ramaikan kolom komentar. Dukungan Anda adalah bahan bakar utama kami untuk terus menyajikan cerita-cerita paling berkualitas. Bagi sahabat Jalan Hidup yang sudah subscribe, saya doakan dengan tulus. Semoga Allah membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Diberikan kesehatan yang prima, keberkahan yang melimpah, dan kebahagiaan yang kekal bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Tuliskan dari kota atau daerah mana Anda berasal. Saya ingin melihat seberapa kompak keluarga besar kita dari seluruh dunia. Insya Allah, doa-doa baik yang kita aminkan bersama di sini akan diijabah oleh Tuhan semesta alam. Sudah siap menyaksikan bagaimana seorang office boy mengguncang dunia bisnis Jakarta? Mari kita mulai ceritanya. Suasana di lantai 42 gedung pencakar langit di kawasan SCB Jakarta Selatan hari itu terasa begitu mencekam. AC sentral yang biasanya memberikan kesejukan nyaman, kini terasa membekukan tulang. Di luar dinding kaca, langit Jakarta tampak labu, seolah turut berduka atas kekacauan yang sedang terjadi di dalam kantor pusat. Safira Land telepon di meja resepsionis tak henti-hentinya berdering. Sahut menyahut dengan suara kepanikan para karyawan yang berlalu lalang membawa tumpukan berkas dengan wajah pucat. Di sudut ruangan kerjanya yang luas dan mewah, Safira, seorang CEO muda berusia 26 tahun, duduk terperosok di kursi kebesarannya. Wajah cantiknya yang biasanya tegas dan penuh wibawa, kini basah oleh air mata. Matanya terpaku ngeri pada layar televisi besar yang menempel di dinding. Berita terkini menampilkan wajahnya sendiri dengan headline besar berwarna merah menyala. Dana investor 500 miliar, Rap Safira Land, terancam pilot. Tulisan itu bagaikan vonis mati bagi perusahaan properti yang telah dirintis mendiang ayahnya dengan susah payah. Pintu ruangan Safira tiba-tiba terbuka kasar tanpa diketuk. Alam tunangan Safira, yang juga menjabat sebagai wakil direktur, melangkah masuk dengan langkah lebar dan wajah yang dibuat seolah-olah penuh amarah. Pria berjas mahal itu membanting tumpukan dokumen ke atas meja kaca di hadapan Safira, membuat gadis itu tersentak kaget. "Lihat ulahmu Safira, lihat," bentak Alam. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang kedap suara itu. "Saham kita anjlok 70% dalam 1 jam. Investor ngamuk, mereka mau lapor polisi sekarang juga. Kamu sadar nggak sih apa yang udah kamu lakuin?" Safira menggeleng lemah. Suaranya parau karena terlalu lama menangis. Aku nggak tahu Alam. Sumpah aku nggak mindahin dana itu. Kemarin sore, laporannya masih aman. Semuanya ada di rekening perusahaan. Kenapa tiba-tiba kosong melompong begini?" Alam mendengus kasar. Ia berjalan memutar meja dan berdiri tepat di samping kursi Safira, menatap wanita itu dengan tatapan merendahkan. "Nggak tahu kamu itu sio, Safira. Tanda tangan digital kamu yang dipakai buat otorisasi transfer itu, kamu mau bilang ada hantu yang pakai jari kamu buat akses sistem. Tapi aku nggak merasa tanda tangan apa-apa. Alam, kamu kan tahu kemarin aku seharian meeting sama klien di Kemang. Laptop ini." Safira menunjuk laptopnya dengan tangan gemetar. "Laptop ini, kamu yang pegang kemarin sore buat cek proposal, kan?" Mendengar itu, wajah Alam menegang sejenak. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi semakin garang untuk menutupi kegugupannya. Ia mencengkeram sandaran kursi Safira.
mencondongkan tubuhnya hingga wajah mereka berjarak sangat dekat. Oh, jadi sekarang kamu mau nyalahin aku? Tunangan kamu sendiri. Hebat ya, kamu udah bikin perusahaan bangkrut. Sekarang mau cuci tangan dengan nuduh orang lain. Alam tertawa sinis. Tawa yang membuat nyali Safira semakin ciut. Dengar ya, Safira. Kalau sampai polisi datang dan kamu jadi tersangka, jangan harap aku mau ikut terseret. Aku peringatkan kamu. Siapkan mentalmu buat tidur di penjara. Air mata Safira tumpah semakin deras. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Perusahaan warisan ayahnya diambang kehancuran dan pria yang seharusnya menjadi pelindungnya justru memojokkannya di saat titik terendah. Menyebut betapa tidak kompetennya Safira memimpin perusahaan besar, ia terus melancarkan serangan psikologis. Padahal di balik saku jasnya, Allah menyembunyikan senyum licik kemenangan. Dialah dalang sebenarnya. Ular berbisa yang membelit leher Safira perlahan-lahan. Di tengah keributan dan tekanan mental yang nyaris membuat Safira pingsan itu, ia tidak menyadari bahwa pintu ruangannya yang sedikit terbuka sedang diamati oleh sepasang mata tajam dari balik kacamata minus yang retak. Seorang pria berseragam biru muda, dengan ember dan kain pel di tangannya berdiri dia mendengarkan semuanya. Hening. Sepeninggal alam yang keluar dengan membanting pintu hingga bingkainya bergetar. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara isak tangis Safira yang terdengar menyayat hati. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja. Di antara tumpukan berkas yang kini terasa seperti sampah tak berguna. Harapan itu seolah sudah musnah. Bayangan jeruji besi dan kehancuran nama baik keluarga menghantui pikirannya. Tiba-tiba suara decit sepatu karet beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Safira mengangkat wajahnya yang sembab dengan perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan seragam biru muda yang sedikit kusam, memegang batang kain pel di tangan kanannya dan sebuah ember plastik biru di tangan kirinya. Itu Danang, seorang office boy yang seingat Safira baru bekerja sekitar 3 bulan di kantor ini. Wajahnya biasa saja, tertutup kacamata berbingkai tebal yang membuatnya terlihat lugu, bahkan cenderung konyol. Safira mengusap air matanya kasar, merasa risih momen kehancurannya disaksikan oleh bawahan andahan. "Kamu ngapain di sini? Keluar, saya mau sendiri," usir Safira dengan suara parau yang lemah. Namun alih-alih gemetar ketakutan atau meminta maaf seperti office boy pada umumnya, Danang justru melakukan hal yang tak terduga. Ia meletakkan ember dan kain pelnya dengan tenang di sudut ruangan. Kemudian ia berjalan menuju pintu utama. Klis suara kunci diputar, terdengar jelas. Danang mengunci pintu ruangan itu dari dalam. Mata Safira terbelalak. Rasa takut mulai menjalar. Apakah pria ini berniat jahat padanya di saat ia sedang lemah? Kamu ngapain kunci pintu? Buka atau saya teriak security. Ancam Safira. Tangannya meraba-raba, mencari tombol intercom di bawah meja. Danang berbalik. Postur tubuhnya yang tadi sedikit membungkuk, kini tegap. Ia berjalan perlahan mendekati meja kebesaran Safira. Langkahnya mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tatapan di balik kacamata tebal itu bukan tatapan seorang pesuruh, melainkan tatapan elang yang sedang mengincar mangsa. Tanpa permisi, Danang memutar sedikit laptop Safira yang masih menyala. Menatap grafik aliran dan yang berwarna merah di layar. Matanya menyapu deretan angka dan kode rumit itu dengan kecepatan kilap. Offshore Cam Classic. Gumam Danang pelan, seolah sedang mengomentari menu makan siang. Kamu lancang sekali. Safira hendak berdiri, namun Danang mengangkat satu tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Aura otoritas yang memancar dari tubuh office boy itu begitu kuat, hingga membuat lutut Safira lemas, dan kembali terduduk. Danang menatap tajam tepat ke manik mata Safira. Suaranya rendah, tenang, namun penuh keyakinan yang menggetarkan. "Jangan teriak, Bu, percuma. Security di luar sudah disuap, Pak Alam buat pura-pura tuli," ucap Danang datar. Ia menunjuk layar laptop dengan dagunya.
Lihat itu uang ibu belum hilang. Uangnya belum sampai ke rekening penipu. Dana 500 miliar itu cuma lagi parkir sementara di server transit Kepulauan Cayman. Safira ternganga. Bagaimana mungkin seorang tukang bersih-bersih tahu istilah teknis perbankan tingkat tinggi seperti itu? Kak, kamu tahu dari mana soal Cayman? Danang tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru mencondongkan tubuhnya, meletakkan kedua tangannya di tepi meja kerja. Mengurung wanita itu dalam tatapan seriusnya. Kita tidak punya banyak waktu, Bu. Server transit itu punya fitur auto flash. Dalam 20 menit, uang itu akan benar-benar lenyap dan dicuci di ribuan rekening anonim. Tim IT ibu yang di lantai bawah sudah nyerahkan. Safira mengangguk kaku, air matanya kembali menetes. Mereka bilang sudah nggak bisa dilacak. Mereka salah. Potong Danang cepat. Ia mengulurkan tangan kanannya ke arah Safira, tepat ke arah perangkat mouse di samping laptop. Kalau ibu kasih saya izin pegang mouse ini, saya tarik balik uang itu sekarang juga. Saya cuma butuh waktu 15 menit. Tapi kalau ibu lebih memilih gengsi daripada menyelamatkan perusahaan, silahkan usir saya. Saya bisa lanjut ngepel koridor sekarang. Tantangan itu menggantung di udara. Di hadapan Safira, bukan lagi seorang office boy, tapi satu-satunya harapan yang tersisa di tengah badai. Detik jam dinding yang berdetak di ruangan itu terasa seperti palu godam yang menghantam jantung Safira. Titu-titu, waktu terus berjalan tanpa ampun, membawa uang R00 miliar semakin jauh dari jangkauan. Di hadapannya, tangan kasar Danang, yang biasa terkena cairan pembersih lantai, masih terulur, menunggu sebuah izin mutlak. Keraguan berkecamuk hebat di benak Safira. Logikanya berteriak keras menolak. Ini gila, benar-benar gila. Bagaimana mungkin ia menyerahkan akses sistem keuangan perusahaan kepada seorang office boy? Bagaimana jika Danang justru memperburuk keadaan? Bagaimana jika ia malah menghapus semua data penting karena ketidaktahuannya? Tim IT terbaik lulusan luar negeri saja sudah angkat tangan dan menyerah. Apalagi seorang lulusan SMK seperti yang tertulis di berkas lamaran Danang, yang tugas hariannya hanya menyapu dan mengepel lobi. Kamu sadar apa yang kamu minta? Tanya Safira dengan suara bergetar. Matanya menatap nanar wajah Danang yang tenang. Ini bukan main game di warnet Danang. Ini nasib ratusan karyawan saya. Kalau kamu salah pencet satu tombol saja, semuanya tamat. Danang tidak menarik tangannya. Tatapannya tetap tenang. Setenang permukaan danau yang dalam, tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa takut di sana. Hanya ada keyakinan mutlak yang anehnya. Perlahan mulai menular ke dalam diri Safira. Saya tahu risikonya, Bu. Lebih tahu dari siapapun di gedung ini. Jawab Danang tegas. Tapi coba ibu pikir, apa pilihan lain yang ibu punya sekarang? Menunggu keajaiban turun dari langit? Menangis sampai polisi datang bawa surat penangkapan? Atau percaya sama Pak Alam yang jelas-jelas tadi tersenyum puas waktu melihat ibu hancur? Kalimat terakhir Danang menohok ulu hati Safira. Bayangan senyum licik Alam tadi kembali melintas di ingatannya. Benar, ia sendirian, benar-benar sendirian di tepi jurang kehancuran. Dan tangan yang terulur di hadapannya ini, meski kasar dan tak meyakinkan secara tampilan, adalah satu-satunya tangan yang menawarkan pertolongan nyata. Safira menarik napas panjang, mencoba menekan egonya sebagai seorang CEO yang berkuasa. Harga dirinya terluka, merasa harus bergantung pada bawahan rendahan di saat genting. Tapi insting perempuannya berbisik lain. Ada sesuatu di mata Danang, sesuatu yang jujur, sesuatu yang kompeten. Perlahan, sangat perlahan, Safira menggeser kursi kebesarannya ke samping. Ia melepaskan genggamannya pada mouse laptop. Tindakan sederhana itu adalah simbol penyerahan diri yang total. 15 menit. Desis Safira tajam menatap Danang lekat-lekat. Kamu bilang 15 menit.
Kalau dalam 15 menit uang itu nggak balik, atau kalau kamu malah bikin semuanya makin kacau, saya pastikan kamu akan membusuk di penjara lebih lama dari saya. Danang tersenyum tipis, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat. Ia mengangguk singkat. Lalu dengan gerakan gesit, ia mengambil alih kursi Safira. Cukup 10 menit, kalau koneksi internet ibu nggak lemot. Jawab Danang santai sambil mulai meregangkan jari jemarinya hingga berbunyi kretek. Seolah seorang pianis maestro yang bersiap memainkan simfoni tersulitnya. Jari-jari Danang mendarat di atas keyboard. Dan saat itulah Safira melihat pemandangan yang tak masuk akal. Jari-jari kasar itu menari dengan kecepatan luar biasa di atas tombol-tombol keyboard. Begitu cepat hingga mata Safira sulit mengikutinya. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada jeda berpikir untuk mencari huruf. Danang tahu persis apa yang dia lakukan. Pertaruhan harga diri itu telah dimulai. Safira berdiri di belakang kursi kerjanya sendiri, meremas sandaran kursi dengan buku-buku jari memutih. Berdoa dalam hati agar keputusannya mempercayai si tukang sapu ini bukanlah kesalahan terakhir yang ia buat seumur hidupnya. Suasana di dalam ruangan itu berubah drastis. Jika sebelumnya dipenuhi isak tangis keputusasaan, kini hanya terdengar suara ketukan keyboard yang bertalu-talu, cepat dan ritmis, seolah senapan mesin yang sedang memuntahkan peluru. Safira berdiri terpaku di samping meja, matanya tak berkedip, menatap layar laptopnya yang kini menampilkan tampilan yang sangat asing. Tidak ada lagi gambar latar logo perusahaan atau deretan ikon aplikasi kantor yang biasa ia lihat. Layar itu kini hitam pekat, dipenuhi barisan kode berwarna hijau neon yang bergulir naik dengan kecepatan yang membuat kepala pusing. Danang tidak hanya mengetik, ia sedang berperang di dunia maya. Tiba-tiba jari Danang berhenti sejenak. Ia merogos celana seragamnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak. Sebuah flash disk logam yang terlihat kokoh dan mahal. Sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana. Tanpa ragu, ia menancapkan benda itu ke lubang USB di sisi laptop. Itu apa Danang? Kenapa layarnya jadi hitam begitu? Tanya Safira panik. Khawatir laptopnya rusak total. Sest, jangan berisik. Desis Danang tanpa menoleh, matanya menyipit fokus. Sistem kantor ibu sudah disusupi spyware. Kalau saya kerja lewat jalur biasa, mereka bakal tahu. Saya harus booting ulang pakai sistem operasi bayangan dari flash disk ini. Kita harus jadi hantu buat lawan hantu. Safira tidak mengerti satu kata pun istilah teknis itu. Tapi ia melihat keseriusan yang mengerikan di wajah Danang. Pria itu mengetikkan serangkaian perintah rumit. Ketemu, gumam Danang. Tiba-tiba sudut bibirnya terangkat. Sedikit. Mereka pakai firewall berlapis buat lindungin transaksinya. Canggih juga. Tapi sayang mereka lupa satu hal. Lupa apa? Safira memberanikan diri bertanya. Jantungnya berdegup kencang melihat penghitung waktu di pojok layar yang menghitung mundur. Waktu tinggal 2 menit sebelum uang itu hilang selamanya. Mereka pakai codingan lama tahun 2010. Ada celah backdoor di protokol keamanannya yang belum ditambal. Jelas Danang cepat sambil jarinya menari lincah melakukan manuver digital. Ibarat rumah besi yang dikunci rapat, tapi mereka lupa kunci jendela kamar mandi belakang. Lewat sipu saya masuk. Angka di layar terus menghitung mundur. Pukul 00.59, pukul 00.58. Keringat dingin mengucur di pelipis Safira Danang. 1 menit lagi, uangnya statusnya masih pending. Sabar Bu, sabar. Danang tidak goyah sedikit pun. Ia mengetik baris perintah terakhir. Matanya tajam mengunci tombol enter. 3, 2, 1 kena kamu. Danang menekan tombol enter dengan satu hentakan kuat dan mantap. Layar laptop berkedip sekali. Tiba-tiba tulisan merah pending yang mengerikan itu bergetar. Lalu berubah warna menjadi hijau terang. Tulisannya berganti menjadi satu kata yang paling indah yang pernah Safira baca seumur hidupnya. Recovered. Di bawahnya muncul notifikasi. Dana R,1 miliar berhasil dibatalkan dan dikembalikan ke rekening induk.
Tangannya menutup mulut tak percaya. Kakinya yang sedari tadi tegang, seketika lemas. Ia merosot terdudung di lantai, menangis lagi. Tapi kali ini, air mata kelegaan yang luar biasa. Hartanya, warisan ayahnya, dan harga dirinya semuanya selamat. Danang menghela napas panjang, merenggangkan lehernya yang kaku. Dengan tenang, ia mencabut flash disk peraknya, memasukkannya kembali ke saku, dan menutup jendela program hitam itu, hingga tampilan laptop kembali normal seperti sedia kala. Perlahan, Danang berdiri dari kursi empuk sang sisio, auranya yang tadi mendominasi dan intimidatif seketika lenyap, berganti kembali menjadi sosok pemuda lugu yang sedikit membungkuk. Ia berjalan mengambil kain pel yang tadi ia sandarkan di dinding. "Sudah aman, Bu. Uangnya sudah balik kandang," ucap Danang datar sambil mulai mengepel noda sepatu di lantai. Seolah-olah ia baru saja membersihkan tumpahan kopi, bukan menyelamatkan triliunan rupiah. "Saya permisi lanjut ngepel koridor dulu ya, Bu. Belum kelar jam kerjanya." Matahari Jakarta siang itu bersinar terik membakar aspal jalanan di kawasan belakang gedung perkantoran elit tersebut. Hawa panas bercampur debu jalanan langsung menyergap kulit halus Safira. Begitu ia melangkah keluar dari lobi berak, namun rasa penasaran yang meledak-ledak di dadanya mengalahkan rasa tidak nyaman itu. Dengan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya agar tidak dikenali karyawan lain, Safira berjalan mengendap-endap membuntuti sosok punggung berseragam biru yang berjalan santai di trotoar. Langkah Danang berbelok masuk ke sebuah gang sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima. Aroma masakan yang menyengat, asap knalpot motor, dan riuh rendah suara percakapan orang-orang lapar memenuhi udara. Safira mengernyit. Sepatu hak tingginya yang mahal terasa canggung memijak jalanan becek itu. Akhirnya targetnya berhenti di sebuah warung makan sederhana bertuliskan Warteg Bu Ijah. Tanpa ragu, Safira menyusul masuk. Suasana di dalam warteg itu pengap dan ramai. Kipas angin tua di dinding berputar malas, tak mampu mengusir hawa panas. Danang duduk di pojok, sedang menyuap nasi dengan tangan. Ia tampak begitu menikmati makan siangnya. Seolah pria itu bukanlah orang yang baru saja menyelamatkan uang 500 triliun rupiah setengah jam yang lalu. Safira menarik kursi kayu panjang di depan Danang dan langsung duduk. Kehadirannya yang mencolok dengan pakaian bermerek dan aroma parfum mahal seketika membuat beberapa pengunjung menoleh. Namun Safira tak peduli. Danang tersedak kaget melihat bos besarnya tiba-tiba ada di hadapannya. Buru-buru ia menelan makanannya dan meminum es teh manisnya. "Loh, Ibu Safira, ibu ngapain di sini? Ini tempat kotor, Bu. Gak cocok buat sio kayak ibu," ujar Danang gugup. Atau setidaknya pura-pura gugup. Safira melepaskan kacamata hitamnya, menatap Danang dengan tatapan menyelidik yang tajam. Ia mengabaikan piring-piring kotor di sekitarnya, dan mencondongkan tubuhnya ke depan. "Jangan pura-pura bodoh, Danang. Tadi di ruangan saya, kamu bukan seperti ini. Kamu bicara soal backdoor, soal enkripsi, soal server Cayman. Bahasa tubuh kamu, cara kamu mengetik itu, bukan kemampuan orang biasa," cecar Safira. Suaranya pelan namun menuntut jawaban. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa orang dengan skill tingkat dewa kayak kamu mau kerja jadi tukang ngepel di kantor saya?" Danang terdiam sejenak. Ia menyeka mulutnya dengan tisu tikis yang kasar. Perlahan, sorot matanya yang tadi tajam saat di depan laptop, kini meredup kembali menjadi sorot mata pemuda lugu yang polos. Ia tertawa kecil sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Aduh, ibu ini berlebihan. Saya ini beneran cuma lulusan SMK komputer. Bu, nggak punya biaya buat kuliah," jawab Danang dengan logat yang dibuat sesederhana mungkin. "Dulu waktu nganggur, saya sering nongkrong di warnet, belajar coding otodidak dari YouTube sama forum-forum hacker gratisan. Ya, iseng-iseng berhadiah, Bu. Kebetulan aja tadi hoki." Safira menyipitkan matanya, tidak sepenuhnya percaya. "Iseng?
Kamu bilang menyelamatkan 500 miliar dalam 10 menit itu cuma iseng. Rejeki anak saleh kali, Bu. Elak Danan sambil tersenyum lebar, menampakkan gigi. Lagian saya butuh kerjaan ini, Bu. Gajinya lumayan buat bayar kosan dan kirim ke kampung. Kalau Ibu curiga terus sama saya, nanti saya dipecat. Saya makan apa? Danang kemudian mengangkat piringnya yang berisi tempe orek dan sayur lodeh. Ibu mau pesan juga? Orek tempe Bu Ijah ini paling enak se-Jakarta Selatan loh. Bu, obat stres paling ampuh dibanding rapat sama direksi. Safira tertegun menatap wajah Danan. Pria ini sangat pandai menyembunyikan diri, atau memang dugaannya yang terlalu jauh. Namun melihat kesederhanaan Danang menyantap makanan murah itu, hati Safira sedikit tersentuh. Di tengah dunia bisnis yang penuh kepalsuan seperti Alam, kehadiran Danang, siapapun dia sebenarnya, terasa begitu nyata dan menenangkan. Pesanin saya satu, ucap Safira akhirnya membuang gengsinya. Samain kayak punya kamu. Danang tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Siap bos, Bu Ijah. Nasi orak satu lagi buat ibu bos cantik. Di tengah hiruk pikuk warteg yang panas itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Safira merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ditemani sepiring nasi orek, dan seorang office boy misterius yang baru saja menjadi pahlawannya. Sementara Safira dan menikmati makan siang sederhana mereka dengan tawa yang mulai cair. Suasana di ruang kerja wakil direktur justru panas membara bak neraka. Alam mondar-mandir di ruangannya yang mewah. Dasinya sudah longgar tak karuan, dan rambutnya yang biasa tertata rapi, kini acak-acakan, karena terus diremas frustrasi. Rencana sempurnanya untuk melarikan dana R0 miliar hancur berantakan dalam hitungan menit. Notifikasi kegagalan transfer di ponselnya terus menyala, seolah mengejek ketidakmampuannya. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa Safira yang gagap teknologi itu membatalkan transaksi yang sudah ia kunci dengan enkripsi tingkat militer dengan tangan gemetar, menahan amarah yang meledak-ledak. Alam menyambar telepon di mejanya. Ia menghubungi ruang kontrol keamanan dengan napas memburu. Kirim rekaman CCTV 6 ruangan Ibu Safira 1 jam terakhir ke komputer saya. Sekarang jangan sampai ada yang tahu. Perintahnya kasar, lalu membanting gagang telepon hingga retak. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi file video masuk ke surelnya. Alam segera memutarnya. Matanya membelalak lebar saat melihat apa yang sebenarnya terjadi di layar.